Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Ma hiya ajza'u syartiyati? Ya, halaman 43. 45 sudah. 45 bacanya pulang. Ma hiyal muhmalatu? Oh, terjemah sudahlah. Ya, semalam syakhsiyah. Syakhsiyah adalah yang menghukum, yang mahkum lah. Yang mahkum alaih atau mubtadanya, padanya itu juz'i, yang tertentu atau pribadi. Yang ngaran orang. Ngaran orang secara pribadi itu namanya adalah syakhsiyah. Contoh Khalidun katibun. Nah, si Khalid itu adalah seorang penulis. Nah, Khalidun itu kan alamiah. Nah, maka kita ponis kalimat Khalidun katibun ini adalah qadiyah syakhsiyah. Dan dinamakan orang pula maksusah. Ada juga mengarani maksusah. Maksusah itu kan ditentukan. Ya tentu orangnya mengaran sambil tentu ngarannya sudah. Jelas satu orang aja. Biar 1000 orang sama namanya. Tetap yang dimaksudnya adalah satu orang dengan nama tersebut. Kemudian yang kedua adalah juz'iyah. Adalah yang mahkum alaih padanya itu juz'i, bagian yang tidak tertentu. Juz'i itu bagian yang tidak tertentu. Walaupun kan sebagian, tapi nah sebagian itu mana? Nah, misalkan sebagian masyarakat menginginkan hal demikian. Siapa orangnya? Ada tahu. Cuma sebagian. Nah, itu pengertian sebagian tuh kan. Saya kongin sebagian. Sebagian masyarakat ya menginginkannya aja. Padahal saya kong bahasanya sebagian masyarakat. Jujur aja tak. Nah, ada lebih jelas lagi kan. Sebagian besar. Nah, berarti banyak tak. Sebagian besar masyarakat menginginkannya. Berarti banyak tuh orang yang hendak. Kemudian lagi bagian tertentu nih dengan menyebut suruk juz'i menggunakan kata bantu juz'i. Apa kata bantu itu mengarah kepada sebagian yaitu kalimat ba'du wahidu pada yang mujabah. Nah, tidak dinafi. Dan laisa ba'du dan ba'du laisa pada yang salibah atau dinafi. Contoh, ba'dul insani katibun. Ba'dul insani katibun. Sebagian manusia bisa menulis. Katibun itu bisa menulis. Maka di sini dikatakan qadiyahnya adalah qadiyah juz'iyah. Sebagian, bukan keseluruhan. Sini. Contoh yang salibah ba'du insan laisa bikatibin. Contoh negatif ba'du insan laisa bikatibin atau laisa ba'du insan bikatibin. Karena sebagian manusia itu bisa menulis. Kemudian yang ketiga adalah kuliah. Kuliah ini sama lawan semalam lah di al-kullu al-kulliyu kuliyatun lah tiga macam. Kullun kulliyun kuliyatun. Tiga lah. Adalah yang mahkum alaih mubtadanya padanya itu kuli keseluruhan dengan menyebut sur kuli yaitu kullu al istighraqiyah mengandung arti semua atau ahdiyah pada yang mujabah. Nah, mujabah yang positif dan la syai'a dan la wahida pada yang salibah negatif. Contoh
Kullu insanin hayawanun. Setiap manusia adalah makhluk hidup. Dan dinamakan orang kuliah ini dan juz'iyah itu mahsurah. Ada nama kesatuannya. Bila pakai kullu, pakai juz, pakai ba'du itu ngarannya mahsurah. Apa? Yang dihinggakan. Dihinggakan itu kan disebutkan anunya batasannya apakah keseluruhan atau sebagian. Dan juga musyawarah. Ada juga mengarani musyawarah. Musyawarah itu apa? Dibatasi dengan apa? Dengan keseluruhan atau dibatasi dengan sebagian. Atau bahasa lainnya musyawarah itu dimasuki sor. Diandaki kata bantu. Gangguan jaringan. Berikutnya halaman 46 pula. Yang keempat adalah muhmalah. Muhmalah itu kan artinya dikosongi. Berarti inya kada pakai sor. Kada pakai kata bantu. Hingga statusnya apakah keseluruhan atau sebagian. Dia tidak menjelaskannya. Ya, bila pakai kullu seluruh. Bila pakai ba'du sebagian. Sedangkan dia bukanlah alami. Ya, bukan nama orang. Nah, itu muhmalah ngarannya. Adalah yang mahkum alaih. Bila mahkum alaih kan kita kan mahkum alaih itu mubtada. Adalah yang jadi mubtada padanya itu tidak tertentu bilangan segala satuannya. Kada jelas. Tetapi pantas untuk mengandung arti kuliah atau juz'iyah. Bila arti masuk kata dimasukkan keseluruhan mau. Dimasukkan sebagian mau juga. Oh, lihat karinahnya apa lagi. Contoh al-insan katibun. Manusia itu bisa menulis. Nah, seluruh manusia kah? Atau sebagian manusia aja kah? Terserah hai. Saraba mah mau kata-kata al-insanu katibun itu pengertiannya. Nah, lalu dikatakan muhmalah karena kada pakai kata bentuk. Kada pakai kata bentuk. Ya. Yang kelima adalah tabi'iyah. Adalah qadhiyah yang tidak dinyatakan padanya itu bilangan segala satuannya. Dan tidak cocok untuk mengandung kuliah atau juz'iyah nih berikutnya lah. Tapi ini kita pakai lah tinggal orang ini kan tabi'iyah nih. Ada diakui oleh sebagian ulama, oleh mereka ulama mantik. Contoh al-hayawan jinsun. Makhluk itu adalah jenis dan al-insan nawa, manusia adalah macam. Ini sekadar tahu aja lah dari dibuat orang. Jadi karena kedepannya lagi dibuat. Ila kam tangkasimu syartiyatu tangkasimu ila kisma ini mutasilatin wa mutasilatin. Lihat halaman 51. Nah, dulu coba padahkan nah trailernya. Nah, 51 tuh. Itu bagiannya. Jadi qadhiyah itu terbagi dua. Ini yang sudah lewat, hamliyah sudah lewat dah. Nah, ada hamliyah, ada syartiyah. Nah, hamliyah tadi kan ada mujabah, ada salibah. Mujabah itu positif, salibah itu negatif. Kemudian pula ada syakhsiyah tadi kan, ada juz'iyah, ada kuliah, ada mumalah, ada tabi'iyah. Habis sudah, nyebelah pulang ke kiri. Nah, syartiyah terbagi dua. Ada mutasilah, ada munfasilah. Bagi pulang mutasilah dibagi dua, ada luzumiyah, ada ittifaqiyah. Nah, karena pulang si luzumiyah bagi pulang dua, ada qat'iyah, ada dzanniyah. Kemudian pulang nyebelah pulang munfasilah. Ada hakikiyah, ada manatu jam'in, ada manatu khulu. Habis. Karena berbudik pulang, karena pulang ke sebelah kanan. Karena di bawah pada hamdiyah itu ngarannya pulang kias iktirani. Ke bawah pada syartiyah ini pulang kias istisna'i. Habis itu ada banyak kisah lagi menuju akhir lagi. Kisah kedua malah. Jadi mantik kita ini hanyalah dasar-dasar saja. Kada banyak bicara. Gitu. Kalau mantik kelas 3 ulya
itu contohnya lebih lengkap. Nah, contohnya lebih lengkap itu. Tak banyak pada ini kan walaupun dasar juga cuma lebih lengkap contohnya. Dibanding mantik-mantik yang lain lah. Anak kelas 3 ulya tuh ngarannya apa? Qaulul mu'allaq itu paling lengkap contoh sudah dibanding mantik nang di atasnya. Kalau di Darussalam ini kelas 1 ulya, qaulul mu'allaq kelas 2 ulya, 1 wusta. Ini 1 wusta, qaulul mu'allaq atau kelas 2 wusta. Nah, kelas 3 wusta, 4 lagi mantiknya kan. 3 wusta, 1 ulya, 2 ulya, 3 ulya. Nah, apa penting kita mantik tuh ditanding lawan mantik nang qaulul mu'allaq, tak lengkap qaulul mu'allaq contohnya. Nah, kitabnya kurang Darussalam, orang apa? Orang Martapura menulis Tuan Guru Haji Khalilur Rahman. Abahnya Guru Haji Rahman. Itu Guru Salim Ma'ruf. Tuan Guru Haji Salim Ma'ruf itu kan Pak Guru Sokumpol. Tuan Guru Haji Salim Ma'ruf, Pak Guruan Guru Sokumpol. Itu orang mengarang mantek. Nah, paling lengkap contohnya. Jadi mun sudah paham gintulah. Nah, kalau mu'alaf tuh paham, kalau mu'alaf tuh baju mantik yang lain yang mana lagi. Karena contohnya lengkap sudah. Kalau mu'alaf tuh ada kita ini Syekh Yasin. Syekh ada sini anunya kan kekurangannya. Ini pun kan jadi banyak contoh nih karena ada contoh-contoh ini mah ambil di keterangan kitab yang lain kan. Ada nama ta'liq bukan serta merta dari kitab Syekh Yasin. Jadi saya ringkas di mana mengatakan. Jadi bila hendak banyak lalu keterangan guru. Nah, terbagi dua. Ada qadhiyah syartiyah terbagi pada dua bagian, ada mutasilah dan ada munfasilah. Mahya syartiyatul mutasilah yalati yukamu fiha bisidqi qadhiyatin ala sidqiha ala ta'diri sidqi ukhra. Qadhiyah syartiyah mutasilah itu adalah qadhiyah yang dihukumkan padanya dengan benarnya suatu qadhiyah berita atau tidak benarnya atas mentakdirkan benar yang lain. Lihat halaman footnote 37 lah. Inilah kebenaran atau ketidakbenaran tali itu berita kedua tergantung dengan mukaddam berita pertama. Jadi bahasanya kalau qadhiyah syartiyah ini bahasanya apa? Sarantang saruntung. Sa iya sakata. Sa iya sakata sarantang saruntung. Itu namanya qadhiyah syartiyah. Nah, lihat halaman footnote 37. Contoh in kanatis syamsu tadi katalah in kanatis syamsu taliatan fannaharu maujudun. Jikalau matahari terbit berarti siang sudah ada. Jadi ada tidaknya siang itu tergantung dengan terbitnya matahari. Yalah. Jika matahari terbit, siang ada. Dan jika tidak, maka siang pun juga tidak ada. Nah, berita pertama, jikalau matahari terbit itu berita pertama, maka siang tentu ada. Itu berita kedua. Ini anunya gaya susunannya kayak fi'il syarat, jawabu syarat. Yalah, in yakum zaidun, akum mahu. Jikalau berdiri oleh Zaid, niscaya aku berdiri bersamanya. Berarti bila Zaid kada berdiri, Bang, kada berdiri juga. Nah, itu tak. Ya, iya sekata. Sarantang saruntung. Bila timbul matahari, berarti siang tuh ada. Nah, ada matahari timbul. Ada juga siang. Matahari pun ada timbul. Matahari kada timbul, berarti kada siang juga. Tergantung lawan yang pertama. Nah, yang pertama itu ada yang mukaddam. Jikalau matahari terbit itu mukaddam. Berarti siang itu ada, itu hanya tali. Mukaddam itu artinya didahulukan. Tali itu mengiringi. Lain tali macam menjerit berarti lain. Tali macam menjerit lain lah. Tali itu artinya mengiringi. Jadi mukaddam itu berita pertama, tali itu berita kedua. Nah, kalau di Imam Al-Jazam itu kan apa? Tali mukaddam itu artinya fi'il syarat, tali itu jawabu syarat ya. Nah, fi'il syarat jawabu syarat. Jadi sebenarnya kayak itu. Cuma kita kada mesti pakai Imam Jazam lah. Kita kada mesti pakai Imam Jazam. Artinya manunya aja maknanya aja nah bila makna cocok ya toh. Jadi kada mesti harus bisa saja idza. Apabila bel berbunyi berarti paknya sudah habis. Malamnya suruh keluar kadakah?
jangan diusir malim. Bebe bisa malim kalau surangan. Nah, itu kan mhm. Bila bel berbunyi, berarti paknya sudah habis, jamnya sudah habis, toh kan? Waktu belajarnya sudah habis. Itu ngarannya bila bel berbunyi itu ngarannya dam. Berarti jam pelajaran sudah habis, itu ngarannya tali. Nah, kayak itu kan deh. Apabila jam berbunyi itu kan syarat, qadiyah syartiyah nih.